Seorang pelaku dugaan penganiayaan dengan senjata tajam di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Jambi dikepung oleh warga. Untuk menghindari amuk massa, polisi turun ke lokasi untuk mengamankan pelaku yang bersembunyi di plafon rumah. Warga mengepung seorang pelaku penganiayaan dengan senjata tajam jenis kerambit atau pisau genggam kecil yang bersembunyi di sebuah rumah di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi. Warga yang mengetahui keberadaan pelaku berinisial PN di sebuah rumah keluarga tersebut langsung dikepung oleh ratusan warga. Untuk menghindari amuk massa, polisi langsung turun ke lokasi dan kurang dari 2 jam pelaku berhasil diamankan dan digelandang ke Mapolres Kerinci. Kapolres Kerinci, AKBP Muhammad Mujib, mengungkapkan motif pembacokan tersebut karena pelaku merasa sakit hati telah diejek oleh korban. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita 1 buah pisau genggam kecil atau kerambit yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk korban dengan pisau tersebut. Untuk modus operandinya tadi kita dengan melakukan penusukan terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Nasib malang menimpa seorang warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan yang jatuh ke sungai saat hendak memancing ikan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Beginilah detik-detik evakuasi seorang pria atas nama Robinson, warga Toraja Utara yang jatuh ke sungai di Kelurahan Malanggo, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara saat hendak memancing ikan. Petugas Damkar Toraja Utara yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi menggunakan tandu darurat untuk mengangkat korban dari pinggir sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Damkar Toraja Utara menggunakan tandu dan tali untuk mengangkat korban secara estafet. Jadi kami langsung meluncur dengan anggota ke TKP untuk mengevakuasi korban ini. Kondisi korban saat ini kakinya patah. Diketahui Robinson terjatuh ke sungai dari ketinggian kurang lebih 5 meter dari tempat dirinya memancing, yang mengakibatkan kakinya mengalami patah tulang. Saat ini, korban berada di Rumah Sakit Elim Rantepao untuk menjalani perawatan medis secara intensif. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Banjir setinggi 3 meter yang menerjang ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan membuat warga panik. Sementara banjir juga melanda Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah akibat tingginya curah hujan dan meluapnya aliran Sungai Katingan. Beginilah kondisi ribuan rumah di 5 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang kembali terendam banjir 3 meter, membuat sejumlah warga panik tinggalkan rumah mereka pada Senin sore. Ketinggian banjir yang terus naik akibat hujan beberapa jam dan kiriman banjir dari kabupaten tetangga membuat Danau Tempe meluap hingga merendam pemukiman warga. Lama masuk air dalam rumah, kayak secepat-cepat pulang ternyata ya air sudah ada di dalam rumah. Sejak kapan Mbak naik air Bu? Sejak tadi pagi, Dari pagi ya, ketinggian air ada berapa meter nih sekarang? ketinggian air Dari bawah dari ke atas. bawah ke atas ke lebih 3 meter. Sementara, akses jalan Desa Tumbang Habaongi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah juga dilanda banjir dengan ketinggian antara 50 hingga 1 meter. Selain memutus akses jalan desa, hewan ternak dan kebun warga juga terendam banjir. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, satu-satunya yang bisa dilakukan penduduk setempat adalah menggunakan perahu. Jadi jalan ini tidak bisa dilewati sama sekali, Pak? Nggak bisa sekarang. Oh, iya. Meski banjir di Kabupaten Katingan terjadi sejak tanggal 25 Mei 2024 lalu, namun hingga kini pemerintah Kabupaten Katingan belum menetapkan status siaga darurat karena masih menunggu laporan dari pihak BPBD Katingan terkait dampak banjir tersebut. Dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah, Amnar Sengkang, Nur Ivansyah, iNews melaporkan. Badak Jawa terancam punah menyusul maraknya perburuan hewan yang dilindungi tersebut. Pihak Polda Banten kini sedang mengejar para pemburu liar yang mengakibatkan sekitar 26 ekor badak Jawa mati mengenaskan.
Badak Jawa merupakan salah satu satwa yang paling dilindungi di Indonesia. Berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, jumlah badak Jawa saat ini kurang dari 90 ekor. Namun di tengah ancaman kepunahan, ternyata perburuan liar untuk mengincar cula badak marak terjadi. Menurut pihak Polda Banten, ada sebanyak 13 pemburu liar yang sudah terdeteksi dan berasal dari 2 kelompok. Dari jumlah tersebut, polisi sudah menangkap 6 pelaku perburuan dan 2 orang penadah. Pengakuan dari para pemburu pun sangat mengejutkan. Mereka mengaku sudah membunuh 26 ekor badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Dari hasil pemeriksaan termasuk kita lakukan pengecekan TKP, total badaknya berapa? 13. Yang mati? Iya. 13 badak. Badaknya 26. Badaknya 26, pelakunya 13. Oh. Iya. Artinya yang mati 26 badak? Iya. Sasaran para pemburu yakni hanya ingin mengambil cula badak yang bisa dijual dengan harga hingga 300 juta rupiah. Cula-cula badak tersebut dijual ke Tiongkok untuk dijadikan bahan pembuat kosmetik dan obat-obatan. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Tim Rescue Damkar mengevakuasi sarang tawon Vespa di bawah atap rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, tawon berbahaya tersebut telah menyengat salah seorang penghuni rumah hingga hampir membuat korban pingsan. Menggunakan alat pelindung khusus, tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi sebuah sarang tawon Vespa yang menempel di bawah atap rumah warga di Jalan Raja Wali 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan petugas pada malam hari agar tawon tidak berkeliaran ke rumah warga lainnya dan mengantisipasi serangannya. Sambil menyemprotkan cairan pembasmi serangga untuk melumpuhkan tawon. Proses evakuasi sarang tawon akhirnya dimasukkan ke dalam jaring. Menurut petugas, evakuasi sarang tawon berbahaya tersebut dilakukan atas permintaan pemilik rumah karena sebelumnya tawon Vespa telah menyengat salah seorang penghuni rumah hingga hampir pingsan dan dibawa ke dokter. Sarang tawon Vespa yang cukup lumayan besar baru ketahuan setelah pemilik rumah ini atau penghuni rumah ini kena sengatan dan sempat dirawat di dokter karena sakitnya bukan main, dan kita evakuasi dalam waktu 1,5 jam sarang tawon Vespa baru dapat diamankan. Agar tidak meresahkan, tawon Vespa kemudian dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 2 meter dari dalam kandang ayam di permukiman warga di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular sempat bertindak agresif. Warga yang tinggal di pemukiman sisi banjir Kanal Timur, Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, digegerkan dengan adanya seekor ular masuk kandang dan memakan hewan piaraan ayam pada Selasa pagi. Tidak mau ambil resiko, warga menghubungi petugas rescue Gulkalmar untuk meminta pertolongan. Petugas rescue Gulkalmar Duren Sawit yang tiba di lokasi dengan sangat berhati-hati berupaya mengevakuasi seekor ular sanca dari dalam kandang ayam. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya ular sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Petugas pun harus dilengkapi stik pencapit. Meski demikian, ular akhirnya berhasil ditangkap hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi ada laporan dari warga bahwa ada evakuasi ular sanca yang masuk ke dalam kandang milik ternak warga. Setelah kita sampai, kita lihat bahwa memang benar ada ular sanca yang kira-kira kurang lebih panjangnya 2 meter. Dalam proses evakuasi ular, sedikitnya 4 personil rescue pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks. Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya di salah satu media televisi nasional.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoax. Hasto hadir didampingi sejumlah kuasa hukum baik dari partai ataupun pribadi. Politikus PDI Perjuangan ini hadir untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penyebaran hoax. Hasto dilaporkan terkait dengan wawancaranya dalam salah satu media yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual, ya, kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Sebelumnya dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding adanya pihak yang memberi order di balik pemanggilan dirinya di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji maupun umroh pastinya akan melakukan mikot. Mikot adalah waktu atau tempat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebagai pintu masuk memulai ibadah haji atau umroh. Ada 3 titik tempat yang dituju jamaah haji Indonesia ketika akan mikot, yaitu Masjid Aisyah di Tanim, Masjid Jirana, dan Masjid Hudaybiyah. Tim Media Center Haji 2024 menyambangi beberapa titik mikot bersama para kiai yang tergabung dalam bimbingan Ibdah Dakar Makkah, diantaranya Masjid Aisyah di Tanim. Jarak antara masjid ini dengan Masjidil Haram hanya sekitar 7 km. Jika berangkat dari wilayah Syisyah, hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke masjid ini. Sementara Masjid Jirona yang berada di sebelah timur laut kota Makkah disebut mikot laki-laki. Mikot umrah laki-laki itu lebih jauh, sekitar 17 kilo dari Mekah, yaitu Ju'rona. Itu Ju'rona. Di sana ada Masjid Ju'rona, Rasulullah di sana 13 hari, memang ada sejarah panjang di sana daripada di sini. Sini sejarahnya hanya Aisyah saja dan Rasulullah belum pernah mengambil mikot di sini. Enggak pernah. Hanya saja Rasulullah menginstruksikan untuk ambil mikot di sini. Mikot adalah waktu atau tempat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk memulai ibadah haji atau umroh. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pecah kendi mengiringi prosesi pemberangkatan jemaah di Gresik. Tradisi turun-temurun ini sebagai ungkapan puji syukur agar perjalanan ibadah haji berjalan dengan lancar. Sempurna bagi ibu sekalian dalam pergaulan antara manusia ini semakin. Suasana haru mewarnai prosesi pemberangkatan ibadah jemaah calon haji Lono Syawal atau yang akrab disapa Mbah Lono, warga Desa Wahas, Kecamatan Balung Pangpang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ratusan tetangga, kerabat, dan anggota keluarga tidak kuasa menahan tangis melepas pemberangkatan kakek berusia 61 tahun ini menuju Tanah Suci. Tangis haru ini merupakan ungkapan kebahagiaan karena sosok yang dikenal tekun, ulet, dan pekerja keras ini akhirnya mampu mewujudkan mimpinya. Tidak hanya itu, warga juga melepas pemberangkatan Mbah Lono dengan prosesi pecah kendi. Prosesi yang berlangsung secara turun-temurun ini sebagai ungkapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan ibadah haji mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan keselamatan. Kloter berapa? Kloter 81. Senang ya. Terus ini tadi ada pecah kendil ini
Tujuannya apa, Mbak? Tujuannya ya mendoakan kita semua supaya berangkat dengan selamat, pulang kembali selamat. Balono mengatakan niatnya menjalankan ibadah haji telah dirintisnya sejak usia muda. Kini ia tergabung dalam kloter 81 dan akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dari Kabupaten Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pertandingan tersaji dalam Liga Futsal Profesional 2023-2024 di GOR Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pada pekan ini mempertemukan 4 pertandingan dari tim futsal kategori putra dan 1 pertandingan dari tim futsal putri. Pertandingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 kategori putra yang digelar di GOR Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah mempertemukan tim futsal Moncong Bulo melawan Cosmo JNE. Jual beli serangan tersaji dalam laga ini, namun hingga akhir peluit ditiupkan kedua tim bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga kedua, Black Steel FC secara mengejutkan kalah dari Kancil WHW. Tim asal Kalimantan Barat itu sudah bisa merepotkan sejak awal dan mampu membekuk Black Steel FC dengan skor 4-3. Pertandingan seru juga terjadi di laga ketiga antara Favage Banua Sadakata. Kedua tim saling jual beli serangan. Hingga peluit tanda akhir ditiupkan, Favage Banua berhasil mengalahkan Sadakata dengan skor 4-2. Di laga terakhir, tim futsal putra Pendekar United berhadapan dengan tim Kinantan. Pendekar United langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 7-1. Sementara itu, pada kategori putri, Kebumen Angels berhadapan dengan Netic Ladies. Kebumen Angels berhasil mengalahkan dan menang telak atas Netic Ladies dengan skor 6-0. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Fenomena alam terjadi di langit Jember, Jawa Timur. Awan yang mirip ubur-ubur raksasa terlihat jelas saat cuaca cerah hingga menghebohkan warga yang langsung mengabadikan kejadian langka dan unik ini. Inilah video amatir yang banyak beredar di media sosial tentang fenomena awan di langit Jember yang terlihat pada Selasa pagi. Gumpalan awan ini mirip dengan ubur-ubur raksasa dengan ukuran memanjang. Sontak pemandangan langka ini menjadi momen yang tak terbayang warga karena jarang terjadi. Warga pun mengabadikan bahkan merekam dalam bentuk video dan viral di media sosial. Fenomena awan tersebut dapat dilihat hampir di seluruh wilayah Jember, seperti Kaliwates, Tempurejo, Puger, Balung, Patrang, Sumbersari, dan wilayah kecamatan lain di Jember. Fenomena alam yang luar biasa ya, karena baru pertama ini saya menyaksikannya, sehingga ini menjadi tanda alam yang sangat langka. Dilansir dari berbagai sumber, sejatinya fenomena ini merupakan awan cafung yang terjadi karena efek dari teknologi buatan manusia, terutama pesawat. Analisis dari peneliti menunjukkan semua jenis pesawat bisa menghasilkan awan cafung. Bahkan para peneliti dari Pusat Penelitian Langsel NASA pada tahun 2010 menemukan bahwa semakin dalam sudut pesawat melewati awan, akan semakin besar rongga yang tertinggal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.